Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Untuk pertemuan yang ke-13 ini kita akan melanjutkan materi tentang persediaan kemarin. Tetapi di sini lebih kepada penekanannya pada perhitungan dan juga macam-macam pencatatan dan juga perhitungan dari persediaan itu sendiri. Yang pertama adalah yang kemarin sudah saya jelaskan tentang FOB shipping point dan juga FOB destination. Sekarang saya jelaskan untuk yang FOB shipping point adalah perjanjian ini merupakan hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Pada saat barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang, jadi barang yang berada di dalam perjalanan merupakan milik pembeli, sehingga pembeli harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan fisik persediaan. Yang dimasukkan secara lebih rinci dari FOB shipping point, hal-hal yang berkaitan tentang persediaan mulai dari gudang penjual sampai masuk ke gudang pembeli, itu semua menjadi tanggung jawab dari pihak pembeli. Makanya untuk yang FOB shipping point, biaya pengiriman dicatat dalam akun beban angkut pembelian atau bisa disebut dengan freight in. Sedangkan untuk FOB destination, artinya dalam perjalanan ini hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi barang yang berada dalam perjalanan merupakan milik penjual, sehingga penjual harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan fisik persediaan. Atau secara bilinci sesuai bedanya dari FOB shipping point, untuk FOB destination dari barang atau persediaan dari gudang penjual ke gudang pembeli itu adalah tanggung jawab dari pihak penjual itu sendiri. Jadi untuk beban pengiriman barang bagi penjual merupakan beban angkut penjualan. Kalau yang FOB shipping point tadi beban angkut pembelian, tapi kalau FOB destination itu termasuk dalam beban angkut penjualan atau freight out. Ini di sini adalah orang-orang atau bagian-bagian yang terkait dalam pencatatan dan juga perhitungan persediaan. Yang pertama adalah koordinator perhitungan. Fungsinya adalah atau bertugas seperti menerima bagian kartu perhitungan persediaan dan petugas penghitung ataupun mengecek, membandingkan dan memutuskan apakah perlu ada perhitungan ulang atau tidak, serta membuat rekapitulasi perhitungan. Setelah itu dilanjutkan ke petugas penghitung. Biasanya tugasnya adalah melakukan perhitungan pertama, mengisi kartu perhitungan bagian pertama dan juga menyerahkan kepada koordinator perhitungan. Yang ketiga adalah petugas pengecek. Biasanya adalah melakukan pengecekan perhitungan dan menyerahkan kepada koordinator. Setelah itu yang keempat adalah pemegang kartu persediaan. Bertugas menyesuaikan data persediaan bila ternyata ada persediaan yang dianggap material antara jumlah persediaan secara fisik dengan yang tercantum dalam kartu persediaan. Dan yang terakhir adalah bagian gudang. Biasanya langsung bertugas menyesuaikan data persediaan bila ternyata ada perbedaan persediaan yang dianggap material antara jumlah persediaan secara fisik dengan yang tercantum dalam kartu persediaan. Itu adalah bagian-bagian atau orang-orang yang berkecimpung di dalam perhitungan dan juga pencatatan persediaan. Selanjutnya, ini adalah materi tentang perhitungan dan juga pencatatan persediaan. Biasanya, persediaan itu perhitungan dan pencatatan dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan juga secara perpektual atau periodik. Untuk yang perhitungan secara fisik, ini dikarenakan digunakan oleh perusahaan yang menjual produk berbagai macam. Harga satuannya relatif kecil, sehingga untuk menghitung harga pokok penjualan per unit sulit dilakukan. Oleh karena itu, harga pokok penjualan kalau untuk perhitungan fisik itu biasa dihitung tiap akhir periode setelah barang dihitung secara fisik. Perhitungan fisik persediaan barang dagang ini atau stock of name dilakukan secara berulang-ulang untuk mengetahui kesesuaian antara pencatatan pada persediaan barang dagang dan jumlah fisik di gudang.
Biasanya waktu pelaksanaan perhitungan fisik persediaan barang dagang dilakukan menurut kebijakan Departemen Akuntansi. Sedangkan untuk yang perhitungan secara perpektual, ini adalah harga pokok penjualan barang yang dijual dapat dihitung setiap terjadinya transaksi. Dalam kartu persediaan dicatat sebagai mutasi keluar. Biasanya setiap terjadinya transaksi penjualan barang dagang diadakan perhitungan dan pencatatan harga pokok penjualan. Sedangkan untuk penilaian persediaan akhir dengan menggunakan perpektual itu dapat dilakukan berbagai macam cara. Intinya adalah kalau perhitungan secara fisik itu nanti dihitungnya pada saat akhir periode, dihitung dari data masuknya pembelian barang dan juga data fisik yang ada di gudang. Sedangkan kalau untuk yang perpektual itu setiap ada barang datang untuk beli ataupun jual, itu setiap transaksinya dicatat sedetail mungkin. Jadi setiap transaksi dicatat, sedangkan yang untuk fisik pada saat akhir periode saja. Berikut adalah sub-sub atau bagian-bagian perhitungan pencatatan persediaan secara fisik. Itu terbagi menjadi 8. Jadi ada 8 metode untuk menghitung persediaan secara fisik. Yang pertama adalah identifikasi khusus, yang kedua adalah rata-rata sederhana, yang ketiga adalah rata-rata tertimbang, yang keempat adalah FIFO atau masuk pertama keluar pertama atau biasa disebut dengan first in first out. Yang kelima adalah masuk terakhir keluar pertama atau biasa disebut dengan LIFO atau last in first out. Yang keenam adalah persediaan dasar, ketujuh adalah taksiran laba kotor, yang kedelapan adalah metode harga eceran. Untuk lebih jelasnya perhitungannya seperti apa, contoh-contoh perhitungan mulai dari pencatatan secara fisik, monggo bisa kalian cari di Google atau enggak kalian baca di buku. Kalau misalnya itu cerita, kalau misalnya ada waktu kita bisa pertemuan di kelas untuk kita bahas metode-metode perhitungan secara fisik ini. Ini saya ambil contoh, untuk yang metode tadi kan ada 8. Saya ambil contoh yang FIFO atau first in first out atau biasanya masuk pertama keluar pertama. Ya, ini adalah contoh perhitungannya. Jadi kalau untuk fisik yang dihitung itu adalah pada saat kita membeli barang saja, bukan pada saat kita menjual barang. Hanya kenapa untuk perhitungan fisik ini ditentukan pada akhir periode karena apa yang dihitung adalah pembelian persediaan barang dagang saja. Seperti yang dicontoh di situ adalah selama bulan Januari 2006, perusahaan dagang Trisno Purnomo melakukan transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, yaitu pada tanggal 1 Januari, 10 Januari, 25 Januari, dan 30 Januari. Itu ada melakukan pembelian semua. Nanti untuk totalnya adalah 200 tambah 400 tambah 300 tambah 100 sama dengan 1000. Sedangkan untuk total biayanya adalah 200 kali 2.500 sama dengan 500.000, 400 kali 3.000 sama dengan 1.200.000, 300 kali 3.500 sama dengan 1.050.000, 100 kali 4.000 sama dengan 400, di total menjadi 3.150.000. Itu untuk yang perhitungan FIFO. Sedangkan untuk yang perhitungan lainnya seperti LIFO, persediaan dasar, harga eceran, identifikasi khusus, dan lain sebagainya, bisa kalian lihat di internet ataupun bisa ditanyakan ke saya pada saat kalian di kelas, kalau misalnya kita ketemu di kelas. Sedangkan untuk yang secara perpetual atau periodik, pencatatan persediaan barang dagangnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah FIFO atau metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Yang kedua adalah metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out yaitu LIFO, dan juga yang ketiga adalah metode rata-rata bergerak. Biasanya metode-metode perpektual inilah yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan daripada metode yang fisik. Karena apa? Kalau metode perpektual kan setiap terjadinya transaksi, entah itu barang beli atau barang jual, tetap dicatat. Yang fisik yang dihitung hanya pembelian saja. Biasanya perpektual ini digunakan untuk melihat sejauh mana persediaan kita yang ada di gudang, karena kita juga melihat barang yang dijual dan juga barang yang dibeli.
Dan metode pencatatan secara perpektual ini lebih sering digunakan pada saat ujian akhir jika kita menggunakan perhitungan secara rata-rata bergerak. Ini saya kasih contoh perhitungan pencatatan persediaan barang dagang secara periodik tetapi menggunakan yang rata-rata bergerak yang biasanya sering muncul atau sering keluar dalam ujian akhir kelas 3 nanti. Seperti contoh yang dilakukan oleh kakak kelas kalian yang saat ini. Itu saya kasih penjelasan sedikit. Yang pertama itu adalah pada tanggal 1 Juli 2018 ada kata-kata atau keterangan persediaan awal sebesar 25.000 dengan harga 5.100. Itu adalah data awal atau persediaan awal kita yang ada di gudang. Nanti 25.000 kalikan 5.100 sama dengan 127.500.000. Sedangkan nanti pada tanggal 8 kita melakukan pembelian sebanyak 90.000 dengan harga 5.150. Itu nanti kalian kalikan 90.000 kali 5.150 sama dengan 463.500. Nah, kalau misalnya di perpektual, kalau metode rata-rata bergerak, jika ada pembelian, maka harga saldo yang digunakan itu bukan harga dari persediaan awal ataupun dari pembelian, tetapi kita hitung dulu. Cara menghitungnya bagaimana? Untuk yang unit, langsung kalian jumlahkan. 25 ditambah dengan 90.000 atau 25.000 ditambah 90.000 sama dengan 115.000. Nah, untuk harganya, menentukan harganya itu adalah caranya gimana? 120.500 ditambah 463.500. Nah, setelah itu kalian bagi dengan 115.000. Nanti ketemu harga yaitu adalah 5.139. Itu adalah harga rata-rata setelah kalian melakukan pembelian. Jadi setiap ada pembelian jika menggunakan rata-rata bergerak, itu perhitungannya seperti itu. Saya ulangi, yaitu adalah 127.500 ditambah 463.500.000 dibagi dengan 115.000 ketemu dengan harga 5.139. Setelah itu kalian kalikan 115.000 dikali dengan 5.139, ketemunya adalah 591.000. Sedangkan pada tanggal 12 itu akan melakukan penjualan. Super Ultra melakukan penjualan persediaan barang dagang sebesar 24.000. Biasanya di soal atau di early-nya itu harganya bukan 5.139, tetapi yang diakui dalam kartu persediaan itu bukan harga real yang kalian lakukan di pasar, tetapi menggunakan harga terakhir pada perhitungan di saldo. Berarti misalnya yang digunakan untuk menjual unit sebesar 24.000 itu adalah 5.500. Tapi yang digunakan bukan 5.500, tetapi yang digunakan adalah 5.139. Dapat dari mana? Dari harga pembelian setelah diperhitungkan di saldo. Seperti itu, ya. Ini adalah contoh jurnal atau pencatatan menggunakan metode fisik dan dengan metode perpektual. Kalau untuk metode fisik, biasanya pembelian barang dagang itu hanya diakui sebagai pembelian saja. Kalau misalnya kas, kalau misalnya tunai, saya ulangi, kalau misalnya pembelian secara tunai berarti pembelian pada kas. Kalau misalnya hutang berarti pembelian pada hutang. Nah, kalau misalnya itu diakui sebagai pembelian. Sedangkan untuk yang metode perpetual, walaupun misalnya kalian beli persediaan barang dagang secara tunai atau kredit, itu bukan diakui sebagai pembelian lagi, tetapi diakui sebagai persediaan barang dagang atau biasanya persediaan. Kenapa? Karena nanti setiap kegiatan, setiap transaksi itu kan ada pencatatannya, makanya diakui sebagai persediaan. Itu langsung masuk dalam kartu persediaan yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Sedangkan untuk yang metode fisik itu diakui sebagai pembelian, karena biasanya perhitungan persediaannya nanti pada saat akhir periode. Makanya bisa dilihat perbedaannya. Kalau metode fisik pembelian, kalau metode perpetual berarti persediaan.
persediaan. Sudah itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya mungkin ada yang belum paham atau apa, bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih, tetap sehat, tetap bahagia, semangat untuk PSG dan belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.